mengakui itu Pak. Misalkan Bukan, harus bertanggung jawab. harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Kabar yang sangat menggemparkan publik dan ini sangat mengejutkan karena sebelumnya belum pernah terucap dari pernyataan pengacara Jokowi lainnya. Pengacara yang satu ini mengatakan Pak Jokowi harus bertanggung jawab dan secara tegas mengatakan akan berhenti menjadi pengacara Jokowi, akan mundur jika terbukti ijazah Pak Jokowi palsu. Dan apakah ucapan dari pengacara Pak Jokowi ini akan menjadi sebuah doa dan akan menjadi sebuah kenyataan? Sedangkan jika kita melihat dari sisi lain, dari kubu Roy Suryo menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya legalisir ijazah Jokowi tidak ada tanggal. Dan ada hal yang mengejutkan. Temuan baru legalisir ijazah Jokowi ternyata warnanya berbeda-beda. Memang mengakui itu Pak. Misalkan. Bukan, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Di dua TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok. Nah, dalam hal ini, hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Karena belum ada satupun lembaga negara yang keterkaitan dengan pemilu seperti KPU, baik KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI yang pernah menyaksikan ijazah ini. Dan karena di awal disembunyikan itu di sini ada disebut tanggal, ternyata setelah dibuka memang nggak ada tanggalnya. Oke. Dari tiga ini, itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formil resmi. Yang satunya adalah 2019 warna biru. KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa ya salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal dan itu diterima oleh KPU saat itu. Ada tanggal atau tidak perlu ada tanggal karena bisa saja legalisir dilakukan terlambat. Jadi begini, ada undang-undang administrasi pemerintah. Oke. Pasal 73 menyebut bahwa setiap legis ini harus ada tanggalnya. Oke. Itu bisa dicek. Itu tahun? Tahun 2014. Oke. Nah, sedangkan ini dua spesimen kan tahun 2014 dan 2019. Maka ini harus ada sebenarnya. Tanpa adanya tanggal di legalisir ijazah Jokowi, Bonat Wasilalahi mengatakan hal ini tentunya melanggar undang-undang yang sudah ditentukan pada tahun 2014. Penjelasan yang terang benderang dari Bonat Wasilalahi ini membuat Termul kelabakan. Silakan Bang, jelaskan lagi. Jadi yang menariknya ini karena di awal disembunyikan itu di sini ada disebut tanggal, ya kan? Lantas aku berasumsi ada tanggalnya. Makanya di sidang KIP ini item nomor 5. Aku bilang tolong bukakan tanggal. Ternyata setelah dibuka memang nggak ada tanggalnya. Dan ini yang lagi rame di medsos sekarang karena publik, medsos langsung berdiskursus publik ya. Interupsi Bang Bona. Seperti itu. Oke, itu baru beberapa poin ya. Oke, saya persilakan Regan, silakan Bang. Ini dengan unggahan saudara Sandi sendiri sama persis nggak Bang Bona? Pada awalnya, waktu ini juga dikasih ya ini Bang, dikasih yang begini, aku sudah bilang ini mirip. Mirip ya. Begitu dibuka jadi sangat mirip. Jadi sangat mirip. Iya benar, sangat mirip. Kenapa waktu ini kan waktu itu kita masih ragu bisa aja nih berbeda tanda tangannya kan? Nah begitu dibuka ternyata tanda tangan sama semua nih. Makanya aku berani bilang tanda tangan itu identik. Identik. Iya tanda tangan ini dari spesimen yang punya Sandi tanda tangannya sama persis. Nah dengan yang dilapor di Mabes Polri yang di waktu itu dilakukan ditunjukkan ke waktu walaupun kopian ya. Waktu di Mabes Polri pembanding itu sama nggak Bang Bona? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Oke. Tentunya hal ini tidak kalah menariknya. Pernyataan dari tim Bonjowi atau tim bongkar ijazah Jokowi. Legalisir ijazah Jokowi warnanya berbeda-beda. Kok bisa terjadi hal seperti ini? Ataukah sebenarnya warna yang berbeda-beda tersebut adalah merupakan hal yang biasa? Lalu bagaimana menurut penilaian kalian setelah menonton video ini? Salinan fotokopi yang digunakan Jokowi mendaftar sudah dilegalisir, mendaftar saat maju sebagai calon gubernur di Jakarta 2012. Lalu kemudian yang satu adalah mendaftar calon presiden di tahun 2014 dan tahun 2019 saat jadi 3. Nah, dari 3 ini itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formil resmi. Gitu. Yang ada biasanya surat tinta merah. Itu dulu gitu ya. Nah, itu yang satunya adalah 2019 warna biru gitu. Jadi itu saya sini. Jadi ada 3 kita sudah peroleh dokumen itu. Sampai kemudian ada yang lain-lain tidak dimiliki gitu ya. Itu yang ketiga
kesimpulannya juga teman-teman adalah di dokumen legalisir itu baik yang 2012, 2014, 2019 tidak ada waktu, tanggal, hari dan tahun di sana. Oke, jadi itu temannya. Nah, apakah itu pelanggaran seperti apa? Nanti kita dengar jawabannya dari UGM. Siapa lagi? Pak. Tentunya, temuan-temuan dari para pejuang pencari kebenaran ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Dan kami ingin membawa suara ya untuk demokrasi di Indonesia ini, jangan ada lagi kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan kejanggalan-kejanggalan dari dokumen publik, apalagi yang dipakai untuk pencalonan presiden. Justru seharusnya ya KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa ya salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal, dan itu diterima oleh KPU saat itu. Dia dikasih faktual, tetapi juga harusnya sudah masuk ke autentikasi, gitu loh. Ya, bukan hanya verifikasi faktual, tetapi autentikasi gitu. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini, dan kita yang bersuara ya justru dikriminalisasi. Pernyataan dari Resmond Sianipar ini bisa menggambarkan bagaimana seorang intelektual atau para pakar-pakar pun mereka bisa dikriminalisasi. Apalagi masyarakat biasa seperti kita. Bagaimana jika masyarakat biasa seperti kita ingin menyampaikan sebuah aspirasi? Apakah kita juga tidak dengan mudah untuk dikriminalisasi? Dikasih sih ada. Saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya. legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73, yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan tanggapan ataupun komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Kali ini, saya akan membacakan tanggapan netizen tentang pengacara Jokowi yang digadang-gadang mundur untuk menangani kasus ijazah palsu yang baru-baru ini kita lihat. Mungkin dia mundur dikarenakan dia sudah tahu bahwa semakin banyak bukti yang dikeluarkan oleh pihak lawan bahwa ijazah tersebut memang tidak bisa dibuktikan keasliannya. Oke, maka dari itu saya akan membacakan tanggapan netizen. Di sini netizen mengatakan, betul Bung Bonatua, negara butuh orang seperti Anda dan RRT. Semoga Tuhan melindungimu. Kapan Jack Mul ditangkap dan juga diadili beserta dengan kroni-kroninya? Jangan mundur sebelum dikerangkeng. Warga sangat menunggu untuk nonton para termul di Klangkeng di Ragunan, terutama si termul Gonggong Paradi. Jangan mundurlah sebelum dikerangkeng warga, maka rakyat siap mengawal kasus ini hingga selesai. Mungkin pengacara Jokowi ini sudah mendapat hidayah dari Allah. Jadi dia sudah sadar dari mimpinya bahwa selama ini dia sudah membela orang yang salah. Mudah-mudahan dia tidak menjadi yang munafik. Langsung dipenjarakan gara-gara satu orang, satu negara bisa hancur karena kebohongannya. Bapak, tugas Bapak sudah selesai, bukan mundur Bapak. Bapak paham? Mungkin honornya belum dibayar, makanya dia mundur. Fungsinya otak waras. Jokowi itu jadi musuh orang-orang waras. Minimal jadi pahala kalau membantu orang jujur. Alhamdulillah pada akhirnya Bapak advokat ini mendapatkan petunjuk. Dia tersadar dari mimpi buruknya dan baru bisa mengetahui bahwa selama ini dia telah membela yang salah. Aku mundur jika terbukti ijazah Jokowi palsu. Tidak,
perlu mundur karena kasusnya memang sudah selesai dan tidak perlu pengacara lagi. Goib-goib ijazah Jokowi, Rektor UGM bersekongkol dengan Jokowi berargumen tanpa data dan dokumen yang sah. Rektor OVA perusak nama besar UGM, tangkap, adili 2 orang itu. Apa ada, apa boleh, apa sah. Ijazah pakai foto orang lain. Seharusnya memang begitu, bahwa setiap orang yang mendukung Jokowi memang adalah mereka telah dimanipulasi hatinya dengan diberikan sejumlah amplop yang kita tidak tahu bahwa sebenarnya hal tersebut sangatlah dibenci oleh Allah. Banyak kejanggalan. Kami rakyat kecil bisa merasakan kejanggalan dari ijazah tersebut yang mungkin bahkan orang awam biasa pun dapat mengetahui bahwa ijazah tersebut memang bukan milik Jokowi. Dengar itu Risman, jangan ngotot lagi, kamu sudah kalah. Segeralah mundur, siapa tahu sebentar lagi terlambat dan tidak ada lagi kata pertobatan. Terima kasih UGM dengan legalisir ijazah Jokowi tanpa tanggal, bulan dan tahun telah membuktikan bahwa ijazah ini bermasalah dan menambah akumulasi kejanggalan yang lain. Di belakang Anda ada tembok besar, Bro Termul. Anda tidak bisa mundur lagi. ASWWRT dan advokat KPU harus ditangkap, meloloskan kemungkinan dapat uang semua manusia kalau uang matanya langsung buta. Makanya jangan macam-macam, satu macam saja orang sudah enak melihatnya. Kalau mau mundur sekarang jangan nunggu setelah terbukti palsu baru mundur. Kalau lucu sebagai pengacara harusnya membela yang benar, jangan yang salah, apalagi dengan kekuasaan semata. Ijazah Jokowi sudah terlalu banyak kejanggalan, tapi Jokowi masih berkeliaran bebas seperti tidak tersentuh hukum. Baguslah kalau mundur, berarti sudah sadar bahwa yang dia bela selama ini adalah kejahatan. Kalau mengetahui yang akan dibela itu diyakini palsu, mengapa dia bela mati-matian akhir-akhir ini? Pokoknya tidak ada yang bisa dimanipulasi oleh Mulyono. Apapun masalahnya pasti akan berbohong. Tapi banyak yang mau dibohongi, itulah hebatnya Mulyono. Menurut saya, Mulyono cuma pakai uang untuk membohongi orang lain. Bagi orang yang berpikirnya cuma uang dan uang, maka untuk hal kebenaran dan kebaikan hilang dari pikiran dan sudah tertutupi oleh uang. Mundur dan bertobat saja sebagai pengacara, dan jangan sampai menunggu ijazahnya palsu karena IPK di bawah 2 DO, tidak lulus atau tidak tamat, mana bisa mempunyai ijazah. NIP yang legalisir itu NIP bodongan. RRT jangan terima gabungnya bekas pengacara Jokowi. Mereka orang-orang pengecut yang tidak punya prinsip. Pengacara Jokowi kalau mau mundur dari sekarang, pada mundur semua. Karena apa? Untuk apa ijazah S1 UGM-nya Jokowi, tapi nggak punya juga ijazah S1 UGM yang asli, bahkan mengambil punya orang. Sudah jelas-jelas palsu ijazahnya, tetapi masih saja ada orang yang mati-matian membela. Sepertinya penduduk negeri ini sebagian masih ada yang tidak mengerti.
Yes, pengacara mundur bobrok. Baru sekarang lihat, pertama kali tayang di TV anak, TK, SD saja, lihat foto ijazah Pak Jokowi, sudah tahu bahwa banyak sekali kejanggalan. Yang pertama, Jokowi di foto ijazahnya berkacamata. Yang kedua, memiliki kumis. Ketiga, rambut agak ika. Keempat, tahun 1985, bulan Oktober tidak ada wisuda. Prof. Naim selaku Dekan Fakultas Kehutanan tahun 2008 sampai 2012, tanda tangan legalisir Jokowi dipalsukan yang untuk syarat pendaftaran wali kota Solo. Tempat KKN tahun 1985 April, kok wisuda November 1985. Jabat, skripsinya ujian, pendataannya, dan masih banyak lagi perbedaannya. Kami bersyukur jika pengacara itu mundur karena memang dia telah membela yang salah. Oke teman-teman, itu adalah tanggapan netizen ataupun komentar netizen yang saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain setentang dengan cuplikan video sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.